balik lagi bareng aku Fitriani dalam tugas tadi lapangan kunjungan situs sejarah Kota Medan. Nah, kalau ngomongin soal Kota Medan gak usah diraguin lagi ya weh. Gak hanya wisata kuliner, belanja, kalian juga punya alternatif baru yaitu wisata sejarah. Nah, sebagai kota metropolitan terbesar di Pulau Sumatera, Medan menawarkan banyak wisata sejarah yang tersebar di seluruh penjuru kotanya. Nah, di video kali ini aku punya daftar wisata sejarah di Medan yang bisa kalian jadiin referensi ketika sedang berkunjung ke Medan. Nah, ada apa aja sih? Yuk ikutin aku terus keliling kota Medan. Let's go! Yang pertama adalah Masjid Raya Al-Osmani Medan. Masjid Raya Al-Osmani ini terletak di Jalan Kolyos Sudarso, kilometer 19,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Meski sudah berusia 2 abad lebih, masjid ini masih terlihat berdiri dengan kokoh. Masjid dengan warna dan bentuk yang khas Kesultanan Delhi dikenal warga dengan Masjid Kuning. Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Sultan Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16 x 16 meter dengan material utama dari kayu. Pada tahun 1870, Sultan Delhi ke-8 Mahmud Al-Rashid melakukan pemugaran besar-besaran terhadap bangunan masjid yang diarsiteki arsitek asal Jerman. Selain dibangun secara permanen dengan material dari Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26 x 26 meter. Renovasi itu selesai tahun 1872. Beberapa kali pemugaran terhadap bangunan masjid ini telah dilaksanakan tanpa menghilangkan arsitektur asli yang merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Tiongkok. Kombinasi arsitektur 4 negara itu misalnya pada pintu masjid berornamen Tiongkok, ukiran bangunan bernuansa India, dan arsitektur bernuansa Eropa, dan ornamen-ornamennya bernuansa Timur Tengah. Rancangannya unik, bergaya India dengan kubah tembaga bersegi 8. Kubah yang terbuat dari tembaga dan kuningan tersebut beratnya mencapai 2,5 ton. Di masjid ini terdapat 3 pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama. Nah, Masjid Al-Osmani ini didominasi warna kuning. Dengan warna kuning keemasan yang merupakan warna kebanggaan suku Melayu. Warna tersebut diartikan atau menunjukkan kemegahan dan kemuliaan. Kemudian dipadu dengan warna hijau yang filosofinya menunjukkan keislaman. Nah, kalau berkunjung ke kota Medan, jangan lupa mampir ya ke Masjid Raya Al-Osmani Medan. Yang kedua adalah Makam Datuk Kota Bangun yang terletak di Gang Keluarga 2, Kota Bangun, Kecamatan Medan Delhi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak jauh dari titik Kota Bangun, baru-baru ini makam tersebut dipugar. Di bagian atas makam tersebut setelah dipugar ditulis nama lengkap Datuk Kota Bangun, yaitu Syekh Syed Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri. Datuk Kota Bangun merupakan seorang ulama besar yang cukup disegani. Dia bermukim di hilir Sungai Lau Patani Delhi atau Sungai Delhi.
Bukan ulama biasa, Datuk Kota Bangun juga kesohor karena memiliki ilmu goib yang tinggi. Dalam hikayat, sejarah tentang Datuk Kota Bangun berkaitan dengan sejarah Guru Patimus, yaitu orang pertama yang membuka kampung Medan. Di kisah, Guru Patimus berasal dari Aji Jahe, Tanah Karo. Beliau mendengar tentang kesaktian ada seorang ulama yang memiliki ilmu sangat tinggi, sangat dihormati penduduk dan diangkat menjadi Datuk Kota Bangun. Guru Patimus sangat ingin bertemu dengan Datuk Kota Bangun untuk mengadu kekuatan ilmunya. Ia datang menemui Datuk Kota Bangun setelah adu kekuatan. Datuk Kota Bangun mampu mengalahkan Guru Patimus. Guru Patimus mengakui kehebatan Datuk Kota Bangun dan akhirnya memeluk Islam. Dia belajar agama dan menjadi murid Datuk Kota Bangun. Catatan tentang Kota Bangun juga pernah dibuat oleh John Anderson ketika melakukan perjalanan ke pantai timur Sumatera, bahwa di Kota Bangun pada masa itu terdapat peninggalan berupa sisa-sisa benteng batu dengan gambar manusia dan harimau berukuran 60 kaki. Namun masyarakat setempat tidak mengetahui sejarahnya. Catatan ini dibuat ketika John Anderson datang ke Delhi tahun 1823. Entah di mana sekarang peninggalan tersebut, Kota Bangun memiliki sejarah yang panjang dan belum semua terungkap. Wow, wisata sejarah yang satu ini cukup membuat kita agak gimana gitu ya weh. Saranku kalau kalian lagi mampir ke Medan, jangan lupa untuk ziarah ke makam Datuk Kota Bangun ini ya. Yang ketiga ini adalah tempat wisata paling populer di Medan. Katanya sih kalau ke Medan gak kesini belum ke Medan katanya. Siapa sih yang gak kenal tempat sejarah satu ini? Yaitu adalah Istana Maimun. Istana Maimun terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Aur Medan Maimun. Istana ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Delhi yang ada di kota Medan. Istana Maimun ini mulai dibangun pada 26 Agustus 1888 saat kepemimpinan Sultan Makmun al-Rashid. Bangunan Istana Maimun selesai dikerjakan 3 tahun setelahnya. Istana ini kemudian diresmikan pada 18 Mei 1891. Arsitek pembangunan Istana Maimun adalah Cape Theodor van Erp, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi. Bangunan ini bercorak Islam, tradisional Melayu dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkokoh bangunan. Tiga buah atap dari istana ini berbentuk kubah yang terbuat dari sirap dan tembaga. Bentuk atap ini juga bercorak Islam. Istana Maimun memiliki luas sekitar 2.722 meter persegi dan terdapat 30 ruangan. Terlihat perpaduan budaya Belanda di sana, seperti berbagai perabotan istana berupa lemari, meja, toilet, kursi, dan pintu. Di dalam istana juga terdapat berbagai foto keluarga dari Kesultanan Delhi. Istana ini memiliki 2 lantai dan 3 bagian, yakni bangunan induk digunakan oleh singgasana raja, bagian sayap kanan dan bagian sayap kiri. Di sekitar gedung utama istana terdapat sebuah bangunan kecil. Di dalam bangunan itu terdapat Mariam Puntung. Kini Istana Maimun menjadi peninggalan sejarah sebagai pengingat kejayaan Kesultanan Delhi. Nah, untuk bisa masuk ke Istana Maimun ini dipatok harga 10.000 untuk setiap orang. Di dalam istana kita bisa berfoto di berbagai peninggalan kesultanan itu. Wah, megah kali Istana Maimun ini ya weh. Cus lah apalagi.
Jangan lupa ya kalau ke Medan main ke Istana Maimun. Nah, itu tadi beberapa daftar wisata sejarah yang ada di kota Medan, yang bisa kalian jadikan referensi kalau kalian lagi mampir di Medan. Semoga bermanfaat. Besok-besok lagi. See you and bye.